Shalom, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang selalu mengaruniakan segala hal yang baik bagi kita, sehingga saat ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Marilah saudara-saudara kita berdiri dan bersama-sama mengawali ibadah kita dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 5, 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji menyembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah ini di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing bagi kita sekalian yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kepada manusia yang hidup berkesan di dunia yang besar, maklumkan segera berita mulia, penghibur di bala. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan. Kami memohon belas kasih-Mu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami, dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Berita anugerah untuk kita sekalian. Sebagai pelayan Yesus Kristus,
Kami memberitakan pengampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jemaat, silakan duduk kembali. Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 14 dengan perikop kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan aku membawa keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kembali kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan berkatalah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan napas hidup itu
masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sungguh sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan aku akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat Tuhan, kembali bagian firman Tuhan dipersiapkan bagi kita dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau Tuhan Allah sumber hikmat dan kebijaksanaan. Kami mohon kepadamu, tambahkanlah atas kami hikmat dan kebijaksanaan. Manakala saat ini bagian firman Tuhan kembali dipersiapkan bagi kami. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam pembacaan dan merenungkan firman ini. Pakailah hamba-Mu dengan kuasa Tuhan saja, sehingga boleh menyampaikan kehendak Tuhan, isi hati Tuhan di firman-Mu ini bagi jemaat, bagi kami sekalian, hidup kami semakin berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7 saya bacakan bagi kita dalam nama Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Amin buat firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan bagi semua. Dan itulah misi Tuhan bagi dunia ini. Nyata dalam nats kita pada hari ini. Pada hari Pentakosta, yang pada saat itu adalah Pentakosta Yahudi, yang disebut hari ke-50 setelah Paskah, dalam perjanjian lama disebut dengan istilah Sefaut, yang lebih dihayati sebagai hari pengucapan syukur bagi orang Israel atas hasil panen. Dan juga dalam kitab Ulangan 16 ayat 10 dikatakan
hari raya 7 minggu atas berkat Allah. Nah, dalam nas ini, dalam Kisah Rasul pasal 2 ini diberitahukan kepada kita pada saat itu bagaimana orang percaya mendapat karunia Roh Kudus. Dalam hal ini, para murid Yesus yang saat itu berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Di samping itu memang ada banyak orang Yahudi dari berbagai tempat datang untuk merayakan hari raya Pentakosta mereka. Sehingga orang banyak itu dikatakan dalam firman Tuhan ini menjadi saksi bagaimana murid Yesus saat itu menerima Roh Kudus serta mendapatkan suatu tugas, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dan karunia Roh Kudus itu jelas. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa bagaimana para murid diberikan karunia untuk menyampaikan berita Injil sesuai dengan bahasa dan pengertian orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang saat itu, orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat, dari segala bangsa di bawah kolong langit, dikatakan dalam ayat yang kelima tadi. Sehingga memampukan para murid untuk memberitakan Injil kepada tiap orang yang ada di sekitar mereka. Kalau kita membaca ayat selanjutnya, misalnya ayat yang 9, ada bahasa Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan dari daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Jadi ada berbagai macam, bahkan juga orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini ingin mengatakan kepada kita bahwa dengan Pentakosta ini Allah mau pakai setiap manusia, bahkan juga tiap budaya dalam hal ini. Bahasa yang dapat dimengerti untuk menyampaikan misi Allah bagi dunia. Dan Tuhan ingin menyampaikan bagaimana bahwa kasihnya, kehendaknya, misinya, keselamatannya yang ia berikan, tawarkan bagi dunia ini tidak hanya untuk golongan tertentu, untuk bangsa tertentu, untuk budaya tertentu, tetapi untuk semua. Hal ini sekali lagi ingin menegaskan bahwa tiap orang, suku, bangsa, ras, agama, golongan manapun sama berhak atas berita Injil. Jadi betapa Allah Yesus Kristus adalah Allah yang mau mempersatukan dan tiap orang sama berharga hadapan Allah. Dan manusia itu berharga hadapan Allah bukan karena manusia tetapi karena Allah mengasihinya. Oleh karena itu, betapa berita Injil atau keselamatan ini adalah untuk semua dan peran Roh Kuduslah yang memberikan serta mendorong tiap pribadi untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil keselamatan itu sendiri. Oleh karena itu, sungguh bersyukur dan berbahagia kita karena dengan peristiwa Pentakosta ini Allah sesungguhnya ingin menyatakan kasih-Nya bagi semua. Keselamatannya diberikan bagi semua, bagi saya dan saudara dari berbagai tempat. Kiranya dengan Pentakosta ini sungguh semakin membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan sesama. Karena sama-sama kita telah menerima akan keselamatan yang Allah tawarkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena Engkau Tuhan Allah yang sungguh luar biasa. Engkau mau menyatakan bahwa keselamatan itu adalah untuk semua. Tidak hanya untuk golongan, untuk kelompok, untuk budaya tertentu saja. Tetapi Tuhan mau menawarkan bagi semua. Bahkan juga Tuhan mau pakai siapa saja. Budaya apapun, bahasa apapun. Untuk mengkomunikasikan akan kehendak dan kasih Tuhan. Bagi dunia ini, bagi setiap pribadi. Oleh karena itu ya Tuhan, bersyukurlah kami bahwa dengan Pentakosta ini Tuhan mau menyatakan kasih-Mu bagi kami. Menyatakan penyertaan-Mu, perlindungan dan berkat-Mu bagi kami. Ajarlah kami untuk senantiasa mau setia kepada-Mu Bapa.
Ajar kami juga untuk senantiasa membuka hati kami untuk Roh-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa dipenuhi dengan kuasa Allah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, karena sesungguhnya Engkau Allah penghibur dan penolong kami. Berkenan Tuhan menyertai akan kehidupan kami umat-Mu, untuk senantiasa boleh menjadi saksi-Mu di mana Engkau tempatkan. Berdoa kepadamu pada saat ini kan syafaat syukur Tuhan. Seluruh bangsa-bangsa muka bumi ini, pun bangsa kami Indonesia agar diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau saat ini Tuhan sedang menghadapi situasi yang sulit akibat pandemi yang masih belum berlalu ini, kami memohon kekuatan, kemampuan untuk dapat melewati semuanya ini dengan hikmat yang datang daripada-Mu. Kami memohon berkelah pemerintah kami Tuhan, bahkan juga tim gugus tugas sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini, Tuhan memberkati. Demikian juga kami memohon kepadamu bagi seluruh warga bangsa, agar semakin bijak dalam menyikapi situasi ini, sehingga kami boleh bersama-sama bisa keluar dari situasi sulit ini Bapa. Kami mohon kepadamu, tambahkanlah kesan kekuatan senantiasa atas kami, pun juga keteguhan iman percaya di dalam Dikau. Dalam situasi apapun, kami tetap mengandalkan Engkau ya Allah dalam kehidupan kami. Mau berdoa menyerahkan kehidupan umat-Mu dalam pemberkatan Tuhan. Baik mereka yang saat ini sungguh berbahagia dan bersuka cita oleh berbagai macam berkat Tuhan. Atas rezeki, atas kedudukan jabatan, atas usia ulang tahun pernikahan maupun juga kelahiran. Sehingga mereka semakin bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Lengkapilah umat-Mu yang saat ini dengan hikmat dan kuasa-Mu manakala menghadapi pergumulan dan perjuangan hidup, sehingga mereka boleh diberikan jalan keluar dan kelegaan. Yang dalam kedukaan mendapatkan penghiburan. Kami berdoa bagi generasi kami, anak-anak Tuhan, agar mereka juga dipenuhi dengan hikmat dan kuasa Tuhan saja, sehingga menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan terlebih umat Tuhan yang percaya. Kami berdoa juga menyerahkan para orang tua lanjut usia, mereka yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan menguatkan, menghibur dan juga memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang datangnya daripada-Mu. Menyerahkan depan gereja Tuhan seluruh ke bumi ini, pun gereja Kontan Evangelis dalam pemberkatan Tuhan. Majelis Sinode, Majelis Resort, Majelis Jemaat, disertai pun Jemaat Getsemani ini. Menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami memasuki minggu kerja yang baru nanti dalam kasih dan kuasa-Mu. Kehendak-Mu yang jadi dan sempurna ya Bapa, janganlah kehendak kami yang jadi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas karunia, anugerah, dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Nas pengantar untuk kita, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kamu harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas setiap pemberian yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Syukur melewati hidup kami dan juga melalui persembahan yang sebentar lagi akan kami berikan. Berkatilah ya Tuhan, kami berikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 100. Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu dengan kuasa-Nya. Jemaat sedang untuk berdiri, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari kami.